Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makrifatun Amanah. Saya dari Pendidikan IPA Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang produk inovasi yang saya kembangkan berupa media pembelajaran monopoli berbasis kearifan lokal pada materi klasifikasi makhluk hidup. Berikut penjelasannya. Pada media pembelajaran monopoli bermuatan kearifan lokal di Indonesia pada materi klasifikasi makhluk hidup, terdapat kelengkapan media pembelajaran. Yang pertama ada 1 papan monopoli IPA, 1 buku panduan dan aturan permainan, 6 miniatur yang mewakili pemain, 2 buah dadu, 10 kartu kesempatan, 10 kartu dana umum, 20 kartu soal, 20 kartu pengetahuan, dan 20 kartu jawaban. Untuk desain akhir papan monopoli, pada bagian tengah terdapat gambar klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom, kemudian dikelilingi oleh 24 petak yang berisi 1 petak start, kemudian 20 petak komplek A, B, C, dan D, 1 petak kesempatan, 1 petak bebas parkir, 1 petak dana umum. Kemudian dilengkapi juga dengan buku panduan dan ketentuan. Jadi buku panduan dan ketentuan ini digunakan untuk mengetahui tentang tata cara dalam permainan monopoli IPA. Setiap pemain harus mengetahui tata caranya terlebih dahulu supaya permainan ini berjalan lancar. Kemudian untuk miniatur pemain, saya gunakan miniatur hewan yang ada di Indonesia. Setiap anak wajib memiliki 1 miniatur. Kemudian saya gunakan 2 buah dadu yang ukurannya lebih besar dari biasanya. Kemudian desain petak daerah pada papan monopoli, misalnya pada 1 petak komplek A, terdapat nama komplek A di bagian atas, kemudian nama daerah di Indonesia itu di bawahnya. Setelah itu ada gambar kearifan lokal sesuai dengan daerahnya, dan nilai ataupun harga petak daerahnya. Selanjutnya untuk kartu pengetahuan, dalam 1 kartu pengetahuan terdapat identitas kartu yang berisi nama komplek tempat pemberhentian pemain. Kemudian desain QR Code yang berisi materi baik secara langsung atau melalui URL berisi video tentang klasifikasi makhluk hidup. Untuk desain kartu soal, hampir sama dengan kartu pengetahuan, namun dalam kartu soal ini berisi nama daerah dan nama kompleks sesuai dengan pemberhentian. Kemudian ada desain QR Code yang harus di-scan. Desain QR Code ini berisi tentang soal klasifikasi makhluk hidup. Untuk desain kartu jawaban, sama dengan desain kartu soal. Jadi di sini berisi identitas kartu, yaitu ada nama daerah dan nama kompleks sesuai dengan pemberhentian, serta QR Code yang berisi jawaban dari soal yang diberikan. Jadi nanti soal ini akan diberikan atau diberitahukan kepada pemain oleh tutor. Kemudian pada desain kartu dana umum, ini dibuat tidak seperti biasanya. Desain kartu dana umum ini hanya berisi QR Code dan identitas kartu yaitu dana umum. Jika biasanya terdapat langsung perintahnya, maka pada kartu dana umum ini pemain harus men-scan terlebih dahulu kartunya, setelah itu baru bisa melihat perintahnya. Sama halnya dengan kartu kesempatan. Kartu kesempatan ini juga berisi identitas kartu yang berisi nama, yaitu kesempatan, dan desain QR Code berisi ketentuan kesempatan. Untuk tampilan hasil scan QR Code, setelah siswa men-scan salah satu kartu, misalnya di sini adalah kartu
kartu materi atau kartu pengetahuan, maka akan muncul alamat URL untuk melihat materi. Ataupun jika pemain mendapatkan kartu soal, maka pemain akan mendapatkan alamat URL untuk mendapatkan soal tersebut. Kemudian, ada tampilan jawaban yang muncul setelah pemain men-scan kartu jawaban. Untuk tampilan scan QR Code pada kartu pengetahuan, misalnya pada komplek B, maka pemain akan mendapatkan pengetahuan ataupun materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Jika yang diambil pemain adalah kartu soal, maka pemain akan mendapatkan soal dari masing-masing daerah tempat pemberhentian. Untuk tampilan hasil scan QR Code pada kartu kesempatan, jika pemain mendapatkan kartu kesempatan, maka akan muncul perintah. Contohnya, menuju Yogyakarta, maka pemain harus bergerak menuju petak Yogyakarta dan mematuhi peraturan di sana. Kemudian, jika pemain itu mendapatkan kartu dana umum, maka pemain harus melakukan yang tertera pada kartu dana umum. Contohnya, bayar biaya pembelian alat perkebunan, berarti pemain nanti harus memberikan 4 poin yang dia punya diberikan kepada banker ataupun tutor. Berikut simulasi cara men-scan QR Code yang terdapat pada kartu yang digunakan dalam permainan IPA. Yang pertama, pemain harus mempunyai aplikasi yang digunakan untuk memindai QR Code. Kemudian bisa langsung membuka aplikasi tersebut. Setelah itu, kita arahkan aplikasi tersebut misalnya pada kartu soal. Nah, di sini terdapat kartu soal Jawa Tengah. Setelah kita men-scan, maka akan muncul alamat URL. Kemudian alamat tersebut kita klik. Maka akan muncul pertanyaan pada daerah Jawa Tengah. Jika pemain ingin mengetahui jawabannya, maka pemain harus men-scan pada kartu jawaban, yaitu dengan men-scan ulang. Dan diarahkan pada kartu jawaban pada Jawa Tengah. Nah, di situ langsung terdapat jawaban dari pertanyaan yang telah di-scan sebelumnya. Begitulah tata cara men-scan QR Code pada kartu yang digunakan dalam permainan IPA. Cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.